Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan nikmat umur untuk menjalani kehidupan yang fana ini. Baiklah, di sini saya nggak akan memperpanjang kata-kata pembukaan atau apalah. Di sini kami dari kelompok 6 yang akan membahas judul artikel Public Sector Economics from Islamic Perspective. Yang mana topik video presentasi kali ini yaitu Syariah e-commerce di Indonesia. Baiklah, di sini kelompok 6 kami beranggotakan yang pertama ada Muhammad Aulia Adli dan Muhammad Hanif dan saya sendiri Iwan Permana dan Muhammad Ilham Alif Setiawan. Baiklah, next kita lanjut ke pembahasan topiknya. E-commerce syariah di Indonesia. E-commerce syariah di Indonesia merujuk pada platform e-commerce yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, terjelaskan yang mana kita ketahui bersama pada ini platform e-commerce ini yaitu dengan prinsip-prinsip syariahnya tersendiri. Ini mencakup berbagai aspek termasuk transaksi keuangan, etika bisnis, dan produk-produk yang mematuhi hukum Islam. Beberapa ciri khas dari e-commerce syariah di Indonesia melibatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba atau bunga, larangan transaksi yang mengandung unsur perjudian atau ribawi, dan ketentuan etika bisnis Islam. Selanjutnya, ada beberapa hal terkait e-commerce syariah di Indonesia. Yang pertama, produk dan layanan syariah, yakni platform e-commerce syariah cenderung menawarkan produk dan layanan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk produk keuangan syariah, pakaian muslim, dan kosmetik halal lainnya. Yang kedua, transaksi keuangan syariah, yakni e-commerce syariah biasanya mengadopsi sistem pembayaran dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini mungkin melibatkan penggunaan contohnya akad-akad syariah seperti murabahah, mudorobah, atau musyarakah. Next, yang ketiga, ini sertifikasi dan akreditasi syariah. Biasanya beberapa dari e-commerce syariah ini mencari sertifikasi atau akreditasi dari otoritas syariah terkait untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Contohnya yaitu mungkin nanti ada berlabelkan sertifikasi halal gitu untuk lebih meyakinkan bahwa e-commerce ini patuh terhadap prinsip-prinsip syariah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Hanif. Baik, saya akan melanjutkan dari kawan saya Iwan Permana. Ini di sini ada data-data e-commerce syariah di Indonesia. Yang pertama itu Berkahi. Berkahi resmi menjadi platform lokal yang bertarung di pasar elektronik dagang Indonesia dan berkembang dengan pendekatan syariah. Tujuan utama dari Berkahi adalah untuk membantu para pelaku usaha mikro, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan skala bisnis mereka dan membantu perorangan yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara yang mudah dengan mengusung prinsip syariah. Dan yang kedua, perusahaan e-commerce ini mulai menunjukkan keseriusannya menggarap konsumen muslim. Tokopedia sempat bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Ma'ruf Amin pada akhir bulan lalu
untuk memperkenalkan fitur khusus untuk pasar e-commerce syariah perusahaan, yakni Tokopedia Salam. Dan yang ketiga, perusahaan meluncurkan Shopee Barokah untuk menghadirkan fitur khusus yang mencakup berbagai produk dan layanan syariah, mulai dari fashion muslimah, kecantikan, hingga zakat dan donasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman dan saudara saya, ini Muhammad Aulia Adli. Pada kami persilahkan. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya Muhammad Arif. Yang keempat, data-data e-commerce syariah di Indonesia. Tren pasar syariah ini sejalan dengan data internal Shopee, di mana kategori fashion muslim selalu menjadi favorit secara berturut-turut di kampanye besar sepanjang tahun, seperti Big Ramadan Sale, 99 Super Shopping Day, hingga 11 Fiskal. Jadi pada event-event tersebut, pada e-commerce syariah Shopee, kategori fashion muslim selalu menjadi paling top lah, paling laris pada event-event kayak 99 Super Shopping Day dan lain sebagainya. Kita lanjut. Kita lanjut. Kemudian yang kelima, hanya itu Shopee Barokah juga bermitra dengan beberapa instansi seperti Basnas, Dompet Duafa, ACT, Rumah Zakat, serta instansi kemanusiaan lainnya, guna memudahkan para pengguna Shopee dalam berdonasi dan menaikkan zakat. Jadi yang kelima itu Shopee Barokah, platform e-commerce syariah ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga Islam lah, kayak Basnas, Dompet Duafa, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Kemudian isu dan tantangan e-commerce syariah di Indonesia. Dari segi regulasi, isu terkait regulasi seringkali menjadi tantangan. Perubahan kebijakan atau ketidakjelasan regulasi dapat mempengaruhi operasional dan pertumbuhan e-commerce. Yang kedua, ada infrastruktur logistik. Indonesia memiliki geografi yang kompleks dan tantangan dalam logistik dan pengiriman dapat menjadi hambatan. Distribusi barang yang efisien ke seluruh Indonesia, termasuk daerah pedesaan, seringkali merupakan tantangan besar. Jadi isu dan tantangannya merupakan tantangan bagi e-commerce syariah Indonesia dari segi regulasi, kemudian infrastruktur yang kurang memadai, logistik yang kurang memadai, dan lain sebagainya itu menjadi tantangan bagi pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Muhammad Ilham Alif Setiawan. Pada Muhammad Ilham Alif Setiawan, dipersilahkan. Baik, melanjutkan penjelasan dari saudara saya Aulia Adli. Selanjutnya adalah peluang e-commerce syariah di Indonesia. Itu ada yang pertama, pasar yang besar. Indonesia memiliki populasi muslim yang besar, sehingga pasar e-commerce syariah memiliki potensi yang besar untuk tumbuh. Yang kedua, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim cenderung mencari produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, ada keinginan untuk berbelanja sesuai syariah. Yang pertama, ada peningkatan kesadaran konsumen terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam kegiatan belanja. Yang kedua, konsumen yang ingin membeli produk dan layanan sesuai dengan nilai-nilai syariah dapat menjadi target pasar yang potensial. Selanjutnya, ada strategi e-commerce syariah di Indonesia. Yang pertama, penawaran produk yang beragam. Itu ada menyediakan beragam produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti fashion, kosmetik, makanan, dan layanan keuangan. Selanjutnya ada edukasi konsumen, yakni melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang keuntungan dan nilai tambah produk syariah. Selanjutnya ada rekomendasi e-commerce syariah di Indonesia. 1.
pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pelaku usaha e-commerce mengenai prinsip syariah dan kebutuhan konsumen muslim, sehingga mereka dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan pasar. Yang kedua, ada inovasi teknologi, yakni mendorong penggunaan inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi operasional e-commerce syariah dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik kepada konsumen. Baiklah, mungkin itu saja dari kami presentasi. Semoga bisa dipahami dan menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.